Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf Buya, yang ingin saya tanyakan, mohon penjelasan tentang hukum sholat berjamaah bagi tetangga masjid, khususnya laki-laki balik. Saya sering mendengar ustadz-ustadz bahwa hukum sholat berjamaah di masjid itu sunnah. Sedangkan makna sunnah di sini adalah apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Namun saya juga sering mendengar tentang hadis-hadis ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di rumah, khususnya bagi tenaga masjid maupun ya khususnya laki-laki balik. Kalaupun ada rukhsah, kategori rukhsah yang bagaimana yang sehingga kita bisa melakukan sholat fardu di rumah. Itu saja Buya yang ingin saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah keutamanya luar biasa besar. Kalau orang yang rindu kemuliaan tidak sholat berjamaah, mungkin dia tidak mengerti kemuliaan apa yang dicari. Sekali sholat jamaah yang dilakukan mendapatkan keutamaan sampai 27 kali lipat. Dan di dalam sholat berjamaah ini semacam ada jaminan akan diterima sholat kita karena bersama rombongan. Ini sholat berjamaah tentang keutamaan sholat berjamaah. Maka kita harus jujur di dalam menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah dan kita himbau orang agar bisa sholat berjamaah di masjid. Akan tapi adapun hukum harus kita juga jujur di dalam hukum, gimana hukum sholat berjamaah di masjid atau secara umum bagaimana hukum sholat berjamaah. Kita harus kembalikan kepada apa kata ulama. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, kita punya imam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sholat berjamaah di masjid selain sholat Jumat. Sholat berjamaah di masjid hukumnya adalah yang pertama fardu kifayah. Artinya kalau di masjid sudah ada yang melakukan sholat berjamaah, bagi yang lain tidak wajib melakukan sholat berjamaah. Pendapat lagi yang kedua dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Baik, ini yang harus kita sampaikan hukum. Begitu juga menurut madhab yang lain seperti madhab Imam Abu Hanifah, tidak pernah mengatakan madhab Abu Hanifah bahwasanya sholat berjamaah adalah fardu ain. Madhab Malik pun juga tidak mengatakan sholat jamaah adalah fardu ain, wajib bagi orang per orang. Hanya menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal saja yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib. Hukum harus disampaikan secara jujur. Jangan di saat kita ingin mengajak orang berjamaah lalu merubah hukum, lalu mencaci tetangga masjid, kamu tidak sholat, kamu kafir, kamu ini. Bukan begitu ajaran. Kalau Anda sebagai orang yang menyeru kepada sholat berjamaah, tetap seruan adalah seruan dalam himbauan yang istimewa, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu. Bukan berarti kita langsung mengatakan ini tetangga masjid gak sholat, fasik, munafik. Gak ada yang demikian itu. Nah, ini harus kita jujur tentang ilmu. Bahkan kalau kita ini adalah ilmu di dalam masalah sholat berjamaah. Cuma di sisi lain bagaimana Anda yang katanya rindu kemuliaan, pengen beramal banyak, sholat berjamaah sekali itu dengan sumbangan 2 miliar Anda itu nggak ada apa-apanya, masih menang sholat berjamaah kok. Cuman jangan membatalkan sumbangan lalu sholat berjamaah saja. Ini baik kikir pelit nanti, salah paham lagi ini. Sholat berjamaah pahalanya besar, tapi jangan dirubah hukumnya. Dan memang seperti Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada mewajibkan sholat Jumat, sholat berjamaah. Tentang kisahnya akan dibakar rumah oleh Rasulullah. Riwayat itu sebagian yang mengatakan adalah riwayat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Karena tentang kekuatan hadis tersebut. Atau bertentangan dengan hadis. Biarpun hadis sahih, ternyata suatu ketika Nabi membiarkan orang tidak sholat berjamaah. Jadi kalau membaca hadis,
Tidak boleh sepotong-sepotong. Tidak, biarpun hadis ancaman itu sahih, tapi suatu ketika Nabi juga memperkenankan, berarti di situ ada perlu ditarjih antara hadis ini. Mana yang lebih dulu? Tarohi, maksudnya mana yang lebih dulu, maka yang lebih dulu akan dijadikan hadis yang dihapus dan seterusnya. Itu kerjaannya para ulama. Kesimpulannya para ulama mengatakan seperti itu. Di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Sebagian mengatakan fardu kifayah, antara dua. Kalau Anda mengatakan sunnah yang sangat dikukuhkan, sholat sendiri tidak dosa. Tapi mana keimanan Anda, kerinduan Anda kepada pahala? Dan kami himbau kepada siapapun. Misalnya, termasuk ada Masya Allah, kita ketemu dengan kelompok orang yang menghimbau sholat berjamaah. Seperti saudara-saudara kita dari jamaah tabligh dan sebagainya. Itu adalah menghimbau dalam irama sunnah, tidak dirubah jadi wajib. Sebab di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, itu juga tidak ada kewajiban. Bukan wajib, bukan. Jangan dirubah, jangan sampai kita semangat mengajak orang lalu merubah. Nah, ini adalah khianat kita dengan ilmu, tidak bisa. Tetap kita katakan sunnah yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, atau fardu kifayah. Cuma himbauan kita adalah dari sisi bagaimana engkau orang yang beriman, katanya rindu kemuliaan, kok tidak sholat berjamaah, itu bagaimana? Dan di dalam mazhabnya Imam Ahmad saja mengatakan sholat berjamaah adalah wajib dilakukan. Wajib. Hanya disebutkan apakah syaratus sihah? Kalau syaratus sihah tidak sah kecuali berjamaah. Atau syarat wujub, artinya wajib saja. Ternyata dalam mazhab Imam Ahmad sendiri yang mengatakan sholat berjamaah wajib itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan itu syaratus sihhati, syarat sahnya sholat adalah berjamaah. Kalau orang tidak sholat berjamaah maka sholatnya tidak sah, harus berjamaah. Kemudian yang kedua dalam mazhab Imam Hambali sendiri bahwasanya itu syaratul wujub, artinya salatmu kalau sendiri tetap sah tapi kamu dosa karena tidak berjamaah. Kemudian setelah itu dibedakan apakah harus di masjid atau tidak. Ini pembahasan panjang. Anda bersemangat memakmurkan masjid, bagus, istimewa, dan hendaknya orang seperti itu. Tapi tidak boleh Anda merubah hukum. Tidak boleh Anda merubah hukum. Yang semula sunnah lalu Anda jadikan wajib biar orang pada berangkat ke masjid. Dulu itu sudah ada contoh ahli ibadah yang masuki dunia hadis, wadda'ul hadis, pendusta hadis. Disebutkan pendusta hadis ini ceritanya begini. Ngelihat orang-orang pada berpaling dari Al-Quran. Disebutkan dalam ilmu mustalah hadis. Al-Quran kok pada berpaling, orang pada tidak senang dengan Al-Quran. Akhirnya ada seseorang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan Al-Quran. Dia tetap haram dan dosa di hadapan Allah. Karena apa? Berbohong atas nama Rasulullah. Hukum pun harus kita sampaikan demikian. Kecuali kita sudah berfatwa begini, saya ngikuti mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Ayo, wajib. La sholata fil masjid li jaril masjid la sholata li jaril masjid illa fi masjidin. Tidak sholat, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kalau di masjid. Para surah hadis pensyarah hadis menjelaskan la sholata kamilah, tidak ada sholat sempurna bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Bukan sholatnya batilah, bukan tidak ada sholat. Itu selain dari mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Kecuali Anda ikut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi dalam urusan ini luas. Maka Anda kalau menghimbau orang untuk sholat berjamaah, tanpa harus Anda merubah hukum lalu mengatakan, ini tetangga gombal nih. Nah, ini sudah kesombongan di hati kita. Karena kita sudah mentang-mentang sholat jamaah di sop pertama, ini keluar menjadi sombong. Lirik orang, tetangga, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Hafalnya hadis itu, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Semua kelesinek mering oleh orang. Nah, ini hati kita yang kotor. Tapi di sisi lain kami himbau, Anda tetangga masjid nggak mau sholat ke masjid itu bagaimana? Iman Anda itu di mana? Kerinduan kemuliaan di mana? Apalagi kelas ustadz atau santri, Masya Allah, kalah sama seorang pedagang yang insaf. Dengar suara adzan saja bingung kita sholat di mana, Allah. Mana keimanan? Mana kerinduan? Santri kok masih dioprak-oprak? Apalagi misalnya kelas ustadz, dimanapun Anda berada misalnya, apakah tidak malu dengan ilmu yang didapat? Sholat berjamaah sebisa mungkin. Kecuali memang Anda tertidur, Anda lupa, atau ini lain cerita. Akan tapi Masya Allah, ini iman, ini urusannya, urusan iman. Dan kami berbangga ada sekelompok saudara-saudara kita yang menghimbau orang untuk sholat berjamaah, seperti jamaah tabligh dan sebagainya. Luar biasa.
Itu hebat. Menghimbau untuk orang sholat berjamaah. Istimewa itu. Sebab orang pada malu sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah ada keberkahan di kampung tersebut. Ayo kita giat untuk sholat berjamaah. Tapi tetap jangan dirubah hukum. Anda pun tetap dengan senyum melihat orang belum sholat berjamaah. Ya khusnudon. Mungkin dia masih sibuk. Ini sudah bermasalah. Penyeru kebaikan ternyata dirinya tidak baik. Kemudian juga. Dan wanita pun juga sholat berjamaah di masjid juga bisa. Dengan syarat aman di tempat tersebut. Jangan seperti sebagian masjid perempuan nggak boleh datang ke situ. Lah ini salah lagi bablasan. Sisi lain, bukan kaum laki-laki saja yang disunnahkan itu. Yang disunnahkan adalah dikukuhkan juga itu bagi kaum wanita. Tentunya tempatnya tetap terhormat. Saya pernah masuk atau satu masjid nggak boleh perempuan di situ. Oh loh, nggak boleh perempuan. Wah ini serem banget ini. Perempuan nggak boleh masuk di situ. Lah kalau masjid yang kecil, musolanya kecil tidak terhormat, bolehlah. Perempuan tidak boleh masuk. Kalau masjidnya gede, ya dibiarkan di tempat pojok yang menarik, tertutup rapat, rapi. Kemudian ada tempat wudhu yang khusus, barulah boleh. Kalau alasannya alasan syar'i misalnya, belum ada tempat wudhunya yang syar'i untuk wanita, belum ada tempat sholatnya yang tertutup buat wanita, maka boleh wanita kita halangi untuk ke masjid. Sebab Nabi sudah mengingatkan kepada orang akhir zaman yang bikin aneh-aneh itu. La tamna'u ima'akum 'anil masajidi. Jangan kau larang wanita-wanitamu itu masuk masjid langsung itu. Karena suatu ketika ada orang yang menghalangi perempuan masuk masjid. Tapi dibiarkan masuk mall. Ini kan bermasalah. Nah, ini makanya yang suka melarang masuk masjid harus pertimbangkan. Kalau memang di masjid tersebut memang masjidnya kecil, belum disiapkan untuk wanita, wajar. Tapi masjid yang gede kok dilarang? Hanya salah pemahaman saja, ya. Tapi di sisi lain, wanita yang mau berangkat ke masjid harus terhormat Anda. Tanggalkan dandananmu yang bikin pusing orang itu. Minyak wangi pun disimpan. Minyak wangi untuk suamimu saja. Harum di depan suami, walang sangit depan orang nggak apa-apa. Jangan kebalik. Jadi tolong ini wanita hendaknya dia kalau datang ke masjid pun harus dengan terhormat. Menjaga kehormatan seorang wanita. Kemudian ini saya tambah sekalian. Nah ini yang sudah sering sholat berjamaah rapi, apakah sudah benar-benar mencukupi ilmu sholat berjamaahnya? Yang suka ninggal istrinya di rumah itu. Ini kadang-kadang dia semangat sholat berjamaah, istrinya ditinggal di rumah. Baik. Apakah sudah sampai ilmu ini kepada Anda atau belum? Nah ini, kami sampaikan. Di dalam akidah kita, dalam fikih kita, ini disepakati oleh 4 madhab ya. I'adatus sholati bil jamaati. Mengulang sholat dengan berjamaah untuk nolong orang itu ada. Artinya begini, hei bapak-bapak yang sering sholat berjamaah itu. Yang rajin di masjid, jangan habis masjid ngobrol istrinya ketinggalan di rumah. Kalau Anda merasa punya istri, yang repot nggak merasa ini, pusing. Kalau Anda merasa punya istri, dan istri Anda dalam keadaan suci, yang sibuk dengan anak-anak Anda itu, jangan sampai dia tidak merasakan sholat berjamaah. Setelah Anda selesai sholat berjamaah, Anda pergi pulang ke rumah. Setelah sampai pulang ke rumah, Anda sholat dengan istri Anda mendapatkan keutamaan. Karena mengulang sholat berjamaah dengan berjamaah untuk nolong orang adalah sunnah. Menolong berjamaah. Ini ada 2 hadis Nabi. Yang pertama adalah kisahnya, ada 2 orang datang ke masjidnya Rasulullah. Sampai di masjidnya Rasulullah ini duduk, tidak sholat. Setelah Nabi Assalamualaikum salam, Nabi melihat orang ini kok duduk. Kenapa kamu tidak sholat? Waqad shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Sudah sholat fardu di rumah. Nabi mengatakan, kalau seandainya kamu masuk masjid lalu kamu menekan sholat berjamaah, lalu kamu sholat lagi, maka itu jadi sunnah untukmu. Tidak usah nongkrong, diem karena kenapa saya sudah sholat. Dengan catatan yang kedua, dengan apalagi bagi orang yang sholat pertamanya sendiri, ketemu jamaah hendaknya bergabung dengan sholat berjamaah. Hadis yang kedua ceritanya, ada orang datang ke masjidnya Rasulullah, sudah selesai sholat. Akhirnya bingung, toleh kiri, toleh kanan, sholat berjamaah sudah bubar. Kasih sayang Nabi menawarkan kepada sahabat yang lainnya, man sayatasaddaq bihadzal rajul falyusalli ma'ah. Siapa yang ingin sedekah dengan anak orang ini, hendaknya nemeni sholat berjamaah. Berebut sahabat Nabi. Jadi kita seperti sedekah, nemeni orang sholat berjamaah. Dan hendaknya kita hadirkan. Kalau budaya di pondok sudah ada. Misalnya ada satu kawannya terlambat, lalu satu berdiri menemaninya. Dan dihimbau yang belum sholat itu jadi imam.
Jadi yang mengulang jadi makmum itu himbauan. Tapi kalau suami yang pulang ke rumah masa istrinya jadi imam, ini aneh nanti, ya. Baik ya. Ilmu ini, hei orang yang sering rajin sholat berjamaah di masjid, apakah sudah kau perlakukan istrimu seperti ini? Lah ini. Makanya ilmu itu perlu tambahan terus. Jangan rajin sholat di masjid, ataunya istrinya hanya suruh ngelahirin anak sama nyusuin saja. Nggak ngerti sholat berjamaah. Nah, ini ilmunya. Atau kalau memang tidak yang kedua, mungkin yang pertama. Artinya apa? Sebelum Anda pergi masjid, sudah ngomong sama istrinya. Mungkin masjidnya adalah sholatnya setelah seperempat jam. Istrinya di rumah, yuk sholat dulu yuk. Sebelum pergi ke masjid. Setelah mendidikan istri, baru pergi ke masjid. Ini adalah pendidikan untuk sholat berjamaah. Dan berjanjilah Anda, jangan berani Anda sholat sendirian. Karena kalau sholat sendirian itu susah diterima. Dalam keadaan apapun, kalau Anda bisa ke masjid, itu sangat utama. Jika ternyata Anda tidak bisa datang ke masjid, karena satu hal, bukan karena Anda nganggur. Kalau Anda karena ada satu hal kesibukan, maka lakukan sholat berjamaah dan siapapun yang ada di kiri kanan Anda. Dengan saudara dan kerabat, lakukan sholat berjamaah di rumah. Karena apa? Karena Anda punya udzur untuk pergi ke masjid. Baik, ini adalah hukum sholat berjamaah.